Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi elektrogravimetri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yai Sutrawuni dari kelas Anafarma 1A. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian, kemudian hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri, kemudian berbagai pengertian tegangan potensial yang terkait dengan elektrolisis, kondisi yang dapat diterapkan pada sel elektrolisis, metode elektrogravimetri, aplikasi elektrogravimetri, dan contoh metode kerja. Yang pertama, pengertian dari elektrogravimetri. Apa itu pengertian dari elektrogravimetri? Elektrogravimetri merupakan salah satu metode penentuan secara kuantitatif yang dilakukan dengan penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya adalah hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap larutan cuplikan. Yang kedua, hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri. Yang pertama adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menegaskan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Yang ketiga, berbagai pengertian tegangan atau potensial yang terkait dengan elektrolisis. Yang pertama adalah tegangan atau potensial peruraian. Merupakan tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Tegangan peruraian ini disebut dengan ED yang nilainya ialah E katoda min E anoda. Yang kedua, potensial ohmik. Merupakan jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tekanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Besarnya ialah IR. Pengaruh dari potensial ohmik ini adalah dapat memperbesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis dan sebaliknya dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvanik, sehingga potensialnya sebesar E katoda min E anoda min IR. Yang ketiga, tegangan atau potensial polarisasi. Merupakan tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Tegangan polarisasi ada dua jenis, yaitu tegangan polarisasi konsentrasi, yang merupakan tegangan polarisasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Kemudian, tegangan polarisasi kinetik terjadi bila laju reaksi elektrokimia yang salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat. Maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Kemudian ED-nya dapat dihitung dengan E katoda min over voltage katoda min E anoda yang telah dikurangi dengan E over voltage katoda, sehingga SL-nya
E katoda dikurangi dengan I over voltage katoda yang dikurangi dengan E anoda dikurangi I over voltage anoda, kemudian di R. Yang keempat, kondisi yang dapat diterapkan pada sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan atau I-flat pada harga yang tetap. Potensial terendah yang harus diberikan agar terjadi elektrolisis dikenal dengan potensial peruraian atau ID. Agar elektrolisis berjalan secara kontinu dan terus-menerus karena I makin kecil, maka diperlukan potensial luar terpasang atau I-flat yang besarnya lebih besar dari ID. Besarnya I-flat adalah I-flat sama dengan I katoda min I over voltage katoda dikurangi I anoda min I over voltage anoda dan kemudian dikurangi dengan IR. Potensial dekomposisi atau ID merupakan potensial batas di mana harga I-flat lebih besar nilai tersebut yang kemudian sudah dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian elektrolisis pada arus tetap. Sesuai hubungan I sama dengan I per R, maka untuk menjaga agar jumlah arus selalu tercukupi, besarnya I dijaga agar tidak turun, maka potensial luar harus selalu ditambah. Penurunan arus ini disebabkan oleh adanya polarisasi konsentrasi. Hal ini dapat diatasi dengan menaikkan I-flat, karena peningkatan gaya elektrostatik dapat menyebabkan perpindahan ion-ion lebih cepat lagi, yang artinya arus elektrolisis dijaga tetap pada suatu nilai yang tertentu. Kemudian, elektrolisis pada potensial katoda yang tetap. Elektrolisis pada potensial katoda tetap didasarkan pada penggunaan rumus Nernst, yakni E katoda sama dengan I0 katoda min RT per NF log X atau konsentrasi. Apabila arus awal yang digunakan relatif besar, maka perubahan potensial katoda dipastikan besar pula. Namun, jika digunakan arus yang rendah, maka pengendapan akan berjalan secara sempurna dan memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut, elektrolisis dimulai dengan penggunaan potensial terpasang yang cukup tinggi untuk mendapatkan arus yang tetap. Selanjutnya, I-flat tersebut akan mengalami penurunan secara kontinu untuk menjaga harga EK tetap pada suatu harga yang memungkinkan terjadinya pemisahan. Kemudian, metode elektrogravimetri. Kemudian, metode elektrogravimetri. Metode ini digunakan untuk analisis kuantitatif. Komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan kemudian setelah pengendapan sempurna, kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya. Untuk tujuan ini, maka endapan harus kuat, menempel padat, dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang ingat atau tidak bereaksi. Umumnya dipakai elektroda platina. Alat yang umum digunakan pada metode ini biasanya mempunyai skema sebagai berikut. Kemudian, prinsip kerja alat elektrogravimetri. Voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Anoda diletakkan di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam.
Setelah itu, aplikasi elektrogravimetri. Teknik ini sangat baik untuk menentukan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+. Pemakaian elektrogravimetri yang paling sering adalah untuk pemisahan dan analisis CU. Berikut merupakan contoh metode kerja, yakni penentuan kadar CU tembaga secara elektrogravimetri. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya gelas kimia atau bejana kaca, lempeng karbon, lempeng platina ukuran 9x7,3 cm, kabel penghubung dan penjepit buayanya, power supply, amplas nomor 1, botol semprot, penjepit kayu, labu ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas arloji, desikator, dan oven. Kemudian untuk bahan-bahannya diantaranya larutan CuSO4, H2SO4, HNO3, aseton, etanol 96%. Kemudian untuk cara kerja, yang dilakukan terlebih dahulu ialah lempeng platina digosok dengan amplas lalu dibilas dengan larutan HNO3. Kemudian lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton. Setelah itu dikeringkan dalam oven dan diletakkan di atas gelas arloji dan didinginkan di dalam desikator. Setelah itu ditimbang hingga diperoleh massa konstan. Kemudian dipipet 10 ml larutan CuSO4 1 molar dan dimasukkan ke dalam bejana elektrolisis. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan H2SO4 pekat ke dalam bejana elektrolisis dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Setelah itu, lempeng platina diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik sebagai katoda. Kemudian lempeng karbon diletakkan di dalam bejana elektrolisis juga dan di bagian atas lempeng dijepit dan dihubungkan melalui kabel listrik sebagai anoda. Arus listrik yang digunakan adalah 2 buah baterai dengan tegangan 3 volt. Elektrolisis dilakukan selama 20 menit. Selanjutnya, setelah elektrolisis, lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan CU pada lempeng platina. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan etanol dan aseton. Lempeng platina yang terdapat endapan CU ditimbang hingga diperoleh massa konstan. Kemudian dilakukan perhitungan massa CU menggunakan hukum Faraday.